Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab fikih untuk pemula, fikih mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Kitabnya kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Kit- saya share screen dulu ya kitabnya ya. Ini kitabnya. Nah, oke, sekarang, nah kita itu masih ada di bab sholat ya. Bab sholat, bab besarnya itu bab sholat. Nah sekarang ini subbab-subbabnya. Faslun, saya baca dulu ya. Faslun satu subbab tersendiri. Wa yajuzu lil musafiri qasru sholati rubaiyati bi khamsi syaraito. Wa yajuzu dan boleh. Boleh ya, bukan wajib ya. Boleh. Ini harus digarisbawahi ini boleh. Lil musafiri bagi musafir atau orang yang dalam perjalanan qasru sholati melaksanakan sholat mengkosor sholat ar-rubaiyati yang berbentuk sholat rubaiyah. Sholat rubaiyah itu apa? Sholat-sholat yang 4 rakaat. Jadi duhur, asyar, sama isya. Itu namanya sholat rubaiyah. Maghrib sama subuh nggak masuk di sholat rubaiyah. Bikhomsi syaraito dengan 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Yang pertama, safarnya atau perjalanannya itu tidak dalam perjalanan maksiat. Contoh perjalanan maksiat itu gimana? Contoh orang Indonesia berangkat itu terbang ke Makau untuk berjudi, misal gitu kan. Nah, itu kan berarti perjalanannya untuk maksiat. Maka saya kosor dulu deh sholat saya biar berjudinya nanti nyaman gitu kan ya. Nggak pakai ini lagi waktunya panjang sampai sholat berikutnya. Nggak boleh gitu kan. Sholat tetap wajib, berjudi dosa, tetap harus dilaksanakan sholat meskipun dia penjudi gitu ya. Meskipun penjudi. Berarti sholatnya gimana ya? Itu urusan lain. Dia bermaksiat kepada Allah, bermaksiat. Tetapi sholatnya tetap wajib. Kalau dia berjudi dan nggak sholat, berarti dia meninggalkan apa namanya mengerjakan maksiat dan meninggalkan kewajiban bermaksiat 2 kali kan berarti kan. Nah, tapi itu tidak dianjurkan berjudi itu dosa juga. Tapi just in case ini pembahasan kita ya, just in case ada orang melakukan perjalanan seperti itu, maka sholatnya itu nggak boleh dikosor. Wa angtakuna masafatuhu sitata asyara farsakhon. Kemudian perjalanannya itu harus sudah mencapai 16 farsakh. 16 farsakh itu kalau dalam hitungan sekarang itu sekitar 83 kilometer. 83 kilometer. Jadi kalau jaraknya masih dekat, dikurang dari 83 kilometer, berarti nggak boleh sholat di kosor atau di jamak. Ambil ini sama ini jamak dan kosor ini nanti persyaratannya seperti ini sama. Tapi ini baru kita bab tentang kosornya ya. Nanti setelah ini dijamak. Apa sih bedanya kosor dan jamak? Kalau kosor itu dikurangi. Kosor itu artinya kan mengurangi ya. Kosoro itu mengurangi. Jadi misalnya sholatnya 4 rakaat, jadi dikerjakannya hanya 2 rakaat saja. Gitu kan? Itu namanya kosor. Kalau jamak itu menggabungkan sholat duhur digabungkan ke sholat asar. Nah, itu berarti namanya jamak ya, menggabungkan jamak. Isya digabungkan ke maghrib, itu namanya jamak. Kemudian syarat yang kedua, wa angtakuna ini udah ya. Masa fatuhu sitata asyara farsahan. Berarti misalnya dari Bogor ke Jakarta itu sekitar 50-55 kilometer. Maka itu belum masuk 83 kilometer ya. Jadi belum masuk dalam kategori bisa dijamak kosor. Dijamak maupun dikosor belum. Kalau mungkin udah dari Sukabumi gitu kali. Dari Sukabumi naik tol Bojimi itu kan. Habis itu naik tol Jagorawi. Nah itu bisa itu mungkin dijamak. Tapi dicek dulu benar nggak sudah di atas 83. Sudah mencapai 83 kilometer. Kemudian berikutnya wa ayyakuna muaddiyan lis sholati rubaiyati. Jadi sholatnya ini
itu harus sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat yang boleh dikosor. Jadi 4 rakaat itu berarti sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Nah itu tadinya dikerjakan 4 rakaat. Kalau pas dalam perjalanan yang sesuai persyaratan ini, maka boleh dikosor menjadi dua, dua, dua gitu. Sholat maghrib bagaimana? Sholat maghrib kan 3 rakaat, nggak boleh dikosor jadi 2 rakaat, nggak boleh. Sholat subuh bagaimana? Subuh cuma 2 rakaat, jadi bukan rubaiyah. Jadi dia nggak boleh dikosor lagi jadi satu gitu, nggak boleh. Jadi sholat maghrib ya tetap dilaksanakan 3 rakaat, sholat subuh ya tetap dilaksanakan 2 rakaat. Ini ya. Kemudian syarat berikutnya wa an yawiyal kosro ma'al ikhromi. Kemudian harus berniat untuk mengkosor pada saat takbiratul ikhram. Jadi pas Allahu Akbar, nah itu niat. Tadinya kan kalau normal kan 4 rakaat, ya udah sekarang saya kosor hanya 2 rakaat. Wa alla ya'tamma bimukimin. Kemudian tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Maksudnya gimana? Misalnya nih ada di masjid, tiba-tiba kita dalam perjalanan tuh di satu kota yang jaraknya sudah terpenuhi itu 83 kilometer lebih, kemudian kita eh, menjamak mengkosor, maaf, mengkosor, maka kita nggak boleh jadi imam mengikuti imam. Kalau kita ngikutin imam jadi makmum kita dia di sana, maka kita harus mengerjakannya seperti mengerjakan adaan atau mengerjakan seperti orang yang mukim. Berarti kita ngikutin kalau 4 rakaat ya ngikutin empat rakaat, nggak boleh dikosor. Ya kita kosor ya kosor sendiri, sholat sendiri. Berarti nggak berjamaah ya nggak berjamaah. Memang nggak boleh berjamaah mengkosor dengan berjamaah dengan orang mukim, orang tempatan. Kalau mau berjamaah sesama orang yang kosor gitu. Ini ya wa alla ya'tama bimukimin ya. Kemudian itu tadi persyaratannya untuk kosor. Wa yajuzu lil musafiri ayyajma'a baina dhuhri wal asyri fi waqti ayyahima sya'a. Dan boleh wa yajuzu dan boleh lil musafiri bagi seorang musafir ayyajma'a untuk menjamak sholatnya baina dhuhri wal asyri jamak antara duhur dan asar fi waqti ayyihima sya'a di waktu yang kapan saja. Maksudnya boleh menjamak sholat duhur dan asar itu di waktu duhur namanya jamak takdim. Kemudian boleh juga menjamak di waktu asar namanya jamak takhir. Wa bainal maghribi lanjut ini ya. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ayyihima sya'a. Dan boleh juga menjamak antara maghrib dan isya di waktu apa saja yang dia inginkan. Seperti sama kalau waktunya maghrib dia jamak berarti isaknya ditarik ke maghrib maka itu namanya jamak takdim. Atau di waktu isya maghribnya ditarik ke isya berarti eh, mengambil jamak takhir. Wa yajuzu lil khadiri fil matori ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Nah, boleh juga seseorang itu menjamak sholatnya dalam musim hujan, hujan yang deras ya. Itu jamak antara dua sholat di waktu awal dari sholat tersebut. Ini biasanya dilakukan zaman dulu ya, karena kan dulu kan misalnya sholat berjamaah maghrib nih, maghrib dan isya. Ternyata pas waktu maghrib itu turun hujan yang lebat. Nah, turun hujan yang lebat, ya udah berarti maghrib dijamak dengan isya, kemudian mereka pulang. Mungkin rumahnya harus ditata atau segala macam gitu kan ya. Nggak perlu lagi balik ke masjid untuk sholat berjamaah isya. Jadi udah dijamak itu. Kalau hujannya kenceng. Nah, standar hujan kenceng di dalam ilmu fikih nanti di kitab yang lebih advance itu dijelaskan. Hujan kenceng itu hujan yang membasahi semua kaki kita, kira-kira gitu. Membasahi ya. Kalau misalnya kita jalan itu apa namanya ada genangan-genangan air yang bisa membasahi kaki kita. Itu namanya hujan yang lebat yang diperbolehkan di sini untuk kita menjamak. Nah, ini kan sampai di sini aja ini bab tentang jamak kosor. Nah, sekarang prakteknya seperti apa? Prakteknya misalnya ini kita dalam perjalanan, misalnya dari Jakarta
ke Surabaya, jaraknya kan udah 700 plus minus ya 700 kilometer itu kan sudah boleh untuk di jamak dan kosor udah boleh. Meskipun sekarang hanya 1 jam itu pakai pesawat, cuy, gitu kan. Kalau dulu pakai kuda dari Jakarta ke Surabaya mungkin berhari-hari, tapi ini karena pesawat hanya 1 jam, ya nggak apa-apa, tetap aja aturannya itu bukan kecepatan perjalanan, tetapi aturannya itu adalah jarak. Di dalam ilmu fikih itu bukan berapa lama perjalanannya, tapi dalam ilmu fikih itu berapa jaraknya. Maka kalau kita sudah dalam perjalanan seperti itu, kita boleh menjamak dan mengkosor. Yang penting kita sudah dalam perjalanan. Jadi kita nggak boleh, ya udah saya jamak dan kosor dulu di rumah. Nah, berarti kita belum dalam perjalanan. Kita sudah keluar dari rumah untuk misalnya nih, saya mau dari ke Surabaya ini dari Jakarta. Berarti saya udah keluar dari rumah itu. Udah keluar dari rumah bawa koper saya, udah jalan. Nah, nanti misalnya sudah masuk waktu duhur itu, karena saya niatnya memang perjalanan ke Surabaya, maka saya bisa mencari masjid di sekitar situ, kemudian saya sholat. Saya sholat 2 rakaat sholat duhur, kemudian 2 rakaat sholat asar. Berarti saya udah jamak plus kosor. Niatkan jamak takdim namanya. Jamak takdim. Dua-dua. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Boleh juga saya nanti sholatnya pas di Surabaya, udah nyampe di Surabaya, saya mau jamak takhir aja, nggak apa-apa, asalkan diniatkan. Ya udah, saya niat jamak takhir aja. Begitu saya nyampe di sana, tet, oke, kemudian ada proses makan apa, ternyata udah masuk waktu asar ini, udah setengah 4, ya udah, saya sholat jamak kosor duhur dan asar gitu kan ya. Berarti saya sholat. Nah, kalau jamak takdim ya itu harus sholat duhurnya dulu, sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Tapi kalau jamak takhir itu boleh, boleh sholat asar dulu, baru kemudian duhur, boleh juga sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Kalau jamak kosor berarti jamak kosor dan jamak takhir gitu kan ya. Berarti itu saya nyampe Surabaya, kemudian saya sholat dulu 2 rakaat, sholat duhur, baru sholat asar 2 rakaat. Gitu. Berarti itu jamak takhir sudah masuk asar. Gitu, gitu ya. Jadi dan ini namanya rukhsho, rukhsho. Rukhsho itu apa? Rukhsho itu nggak wajib, nggak wajib. Rukhsho itu semacam kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita eh, sepanjang kita masih dalam perjalanan. Nanti di kitab fikih yang lebih lengkap, ini kan garis besarnya aja. Maksimal perjalanan itu 3 hari. Jadi hitungannya itu tiga hari. Kalau saya udah di Surabaya 3 hari, maka hari keempat misalnya masih lanjut, itu saya nggak boleh lagi di jamak dan kosor. Kecuali saya pindah tempat dari Surabaya 3 hari, kemudian saya berjalan lagi ke arah Malang, misalnya itu kan di atas 83 kilometer lagi kan. Nah, itu berarti start lagi dari awal saya perjalanannya. Bisa jamak kosor lagi 3 hari lagi di Malang. Balik lagi ke Surabaya berarti perjalanan lagi ya. Berarti bisa 3 hari lagi saya jamak kosor selama 3 hari waktunya. Tapi kalau saya hanya di Surabaya 4 hari, maka 3 harinya itu saya bisa jamak kosor. Kemudian hari keempat itu saya udah harus mulai sholat seperti biasa, gitu kan? Sholat yang adaan, sholat yang tidak dijamak atau dianggap sebagai orang mukim. Ya, demikian taklim kita pada hari ini semoga memberikan manfaat. Disampaikan ya kepada anak istri kita, kemudian saudara-saudara kita, teman kita, supaya amalannya sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dan diperbaiki lagi, diupdate lagi pengetahuannya. Demikian kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.